Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Tsunami, NIM 23161004, mata kuliah Sistem Komunikasi Pendidikan. Video ini saya buat sebagai syarat tugas akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zinurain MPD. Mungkin saat ini lo ada di posisi seperti ini. Bangun tidur, tidur lagi, bangun kesiangan, scrolling keseharian, mengerjain tugas, nggak ada motivasi. Padahal kemarin kamu bilang sama diri sendiri kalau besok aku akan bangun pagi, olahraga, ngerjain tugas tepat waktu, baca buku, dan melakukan hal-hal produktif lain. Tapi kenapa pada realitanya itu tidak terjadi? Rasa malas itu kadang memang susah dihilangkan. Buat yang tidak menyenangkan juga kadang kita tidak bisa kontrol, dan tiba-tiba kedua hal ini muncul tanpa kompromi. Walaupun kita udah tahu bahwa sikap disiplin akan membawa kita kepada kesuksesan atau ke suatu tempat yang kita inginkan. Rasa malas akan membawa kita ke yang tidak menyenangkan, dan pahitnya kegagalan, tapi tetap saja gitu kan. Maka dari itu untuk kali ini aku akan mencoba sharing bagaimana caranya untuk aku setidaknya meminimalisir dan melawan gangguan-gangguan tersebut. Jadi rasa malas itu bisa dilakukan dengan sikap disiplin. Disiplin dapat didorong dan dibangun dengan dua poin ini, tujuan dan goals yang spesifik. Seperti yang kita tahu, disiplin itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu, yang dimana itu akan melibatkan pengaturan diri, fokus, dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebelum kita masuk dua poin pertama yang akan kita bahas, ada beberapa upaya untuk melatih kedisiplinan aku. Yang mungkin cara ini bisa kalian contohkan, yaitu aku mencoba memperlihatkan petunjuk dan juga pemicu melakukan kebiasaan dan kedisiplinan yang ingin aku lakukan, seperti ada pada salah satu contoh buku panduan Atomic Habits. Jika kamu ingin meminum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa tempat di sekitar sudut rumah. Dengan cara ini akan memberikan akses lebih mudah untuk kita bisa minum air putih tanpa perlu untuk ke dapur atau ke tempat minum berada dan mengisinya kembali. Jadi kita sudah dihadapkan pada situasi yang mudah untuk bisa membangun kebiasaan untuk meminum air putih lebih banyak. Dan salah satu hal yang aku coba pada diri aku sendiri yaitu ketika membangun kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Aku mencoba memberikan petunjuk atau pemicunya dengan menaruh buku di atas bantal kasur, sehingga setiap aku ingin tidur, aku selalu melihat atau menyentuh buku. Dan dengan mudah membuka buku itu sambil membacanya sebelum tidur. Lalu, upaya lain yang bisa aku lakukan, aku mencoba sebisa mungkin untuk menghindari gangguan distraksi dan juga gangguan fokus lainnya seperti internet, sosial media. Karena kadang ketika aku menerima notif yang dimana HP tersebut aku bawa ke ruangan belajar aku, dan aku berdalih, aku buka HP cuma ngecek notif doang kok. Tapi yang terjadi tanpa aku sadari, aku keasikan nge-scroll berjam-jam dan menyia-nyiakan waktu tersebut. Dan bicara soal waktu, bisa jadi kita tidak dapat mengerjakan soal secara tepat waktu, itu karena bukan kurangnya waktu yang kita miliki, tapi mungkin itu karena distraksi yang cukup banyak sehingga menyita waktu yang seharusnya bisa untuk kita melakukan sesuatu. Dan menurut aku, dari upaya-upaya yang kita lakukan tadi, itu belum benar-benar cukup untuk bisa melakukan kedisiplinan yang kita mau. Karena untuk mendorong itu, kita butuh yang namanya suatu alasan yang kuat kenapa kita ingin melakukan itu semua. Dan dimana ini berhubungan langsung dengan poin yang pertama, yaitu memiliki tujuan dan goals yang spesifik. Coba kalian bayangkan hidup seperti apa yang kalian inginkan. Hal apa yang ingin kalian capai, posisi ataupun tujuan apa yang ingin kalian dapatkan. Cukup tulis keinginan atau tujuan kalian itu dan tuliskan juga bagaimana caranya untuk menggapai tujuan tersebut. Contoh sederhananya begini, aku ingin bekerja di luar negeri. So, salah satu skill yang mungkin nantinya aku harus kuasai adalah bahasa Inggris. Untuk menguasai bahasa Inggris itu butuh yang namanya latihan. Latihan yang seperti apa yang aku lakukan? Otodidak atau aku pergi ke tempat kursus? Let's say, aku memilih otodidak, belajar sendiri dari rumah, YouTube, dari buku, dan beberapa lama waktu yang akan aku luangkan di setiap hari. Misalnya, 2 jam.
Jadi, aku akan mencoba melakukan dan disiplin terhadap kebiasaan belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Karena aku paham, dengan aku belajar bahasa Inggris selama 2 jam di setiap hari itu membantu aku dalam menguasai bahasa Inggris yang akhirnya mempermudah aku membantu keinginan aku tercapai, yaitu bekerja di luar negeri. Dan semakin spesifik kita menuliskan tujuan ataupun goals kita itu, semakin bagus nantinya. Karena jika kita sudah memiliki tujuan yang jelas dan memahami akan kebiasaan aktivitas ataupun tugas yang harus kita lakukan itu sejalan dengan tujuan yang kita miliki, kemungkinan besar kita akan terdorong untuk melakukannya, seberat apapun rasanya, seberat apapun kondisinya. Hal ini juga dapat membantu kita untuk mengetahui prioritas dan kegiatan apa yang harus kita lakukan nantinya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, kita tidak kebingungan dan mampu menemukannya dengan bijak. Dari pilihan-pilihan ada, yang manakah yang benar-benar membantu kita untuk menggapai tujuan dan juga goals kita. Itulah yang nantinya kita akan memberikan fokus dan disiplin untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan demi menggapai tujuan yang kita inginkan. Mengetahui konsekuensi. Setiap keputusan dan pilihan yang kita ambil pasti akan memberikan konsekuensi, entah itu konsekuensi baik ataupun buruk. Yang jelas, pasti konsekuensi itu tidaklah instan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan. Setiap aksi yang Anda lakukan itu sama seperti suara dukungan untuk tipe orang seperti apa yang Anda inginkan. Yes, siapa kita dan akan jadi apa kita di masa mendatang dan konsekuensi apa yang akan kita dapatkan. Itu ditentukan dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita peduli terhadap konsekuensi apa yang akan kita dapatkan pada masa mendatang dan mampu membayangkan apa yang terjadi pada diri kita nantinya, itu setidaknya akan memberikan semangat dan stimulus lebih untuk kita bermalas-malasan dan berusaha untuk mendapatkan konsekuensi yang terjadi baik untuk kita. Dan ini ada quotes yang untuk membangkitkan kita, 5 tahun kebahagiaan untuk 50 tahun penderitaan, atau 5 tahun penderitaan untuk 50 tahun kebahagiaan. Well, ini bukan soal angka 5 tahun atau sekian tahun, tapi ini adalah bagaimana kita bijak dalam memilih keputusan hari ini atau nanti untuk konsekuensi yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Karena sudah pasti ada sebab, ada akibat. Dan aku ada sedikit kata-kata dari konten kreator Raihan Yosa yang mungkin nanti akan membantu membangkitkan kita dari rasa kemalasan kita. Belajar itu capek, tapi diremehkan orang lain karena kurang pengetahuan juga capek. Olahraga itu capek, jaga pola makan capek, tapi dibully dan dihina karena obesitas juga capek. Berjuang untuk mencapai mimpi itu capek, tapi penyesalan karena tidak pernah mencoba juga pasti akan membuat hati ini capek. Tinggal capek mana yang kita pilih, capek yang membuat kita berkembang atau capek yang membuat kita diam di tempat. Dan mungkin kita juga harus mengingat bahwa salah satu harta yang paling berharga adalah waktu. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut untuk bermalas-malasan, karena khawatirnya akan ada penyesalan. Karena yang ku tahu penyesalan pasti akan datang terakhir. Oke, mungkin itu saja sedikit motivasi buat teman-teman hari ini. Aku harap video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.